Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah minggu kedua ya untuk pembelajaran gerak parabola. Tujuan pembelajarannya masih sama dan juga, tapi untuk hari ini Ibu hanya akan membahas mengenai persamaan-persamaan secara analisis gambar serta analisis gambar ya, proyeksi dari gerak parabola. Oke, di sini. Ini adalah gambaran untuk gerak parabola. Oke. Nah, mari kita lihat. Di sini kan ada V0, V0 Y, V0 X atau kecepatan awal di sumbu Y dan kecepatan awal di sumbu X. Ini ada sudut elevasi dan ini ada V0, lalu percepatannya berupa G, ada ketinggian maksimum, ada jarak terjauh. Nah, ini adalah gerak parabola. Sudah dijelaskan ya, kalau misalkan di sumbu Y dia GLBB, kalau di sumbu X dia GLB. Di sini Ibu membagi menjadi 3 posisi, di mana posisi awal itu A, posisi dia berada di puncak itu B, dan posisi ketika dia berada di jarak terjauh itu C. Lanjut. Nah, di sini kecepatan titik tertentu dan sudut elevasi. Kecepatan pada titik tertentu dapat diketahui menggunakan persamaan Pythagoras. Setiap titik pada gerak parabola memiliki proyeksi di sumbu X dan Y. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya ketika dia baru naik 2 meter atau 3 meter sebelum ke puncak, misalkan kayak gini. Nah, ketika misalkan dia di sini, untuk mengetahui kecepatannya berapa ya, kita cukup tahu kecepatan dari Vx sama Y kuadratnya. Kayak gitu. Jadi udah tahu proyeksinya. Nah, ini kecepatannya berapa. Ini pasti dia pasti dia menggunakan Pythagoras, karena di sini kalau kita gambarkan dia membentuk segitiga seperti ini. Nah, terus sudut elevasi dapat ditentukan menggunakan analisis proyeksi pada kecepatan. Contohnya gini, ketika kalian ditanyakan sudutnya berapa, ketika kalian ditanyakan sudut ini berapa, caranya itu dengan menggunakan ini persamaan ini, Vy per Vx. Ini dari mana? Vy ini Vy, ini Vx. Nah, Ibu juga memasukkan di sini persamaan-persamaan untuk kalian agar lebih ingat mengenai ini nih, cara menentukan nilai dari sudut ya. Sin, cos, tan. Mungkin beda-beda untuk ini. Misal ya, sin theta atau sin alfa atau sin beta. Karena alfa, beta, theta itu untuk menyatakan dia itu suatu sudut gitu. Sama dengan D pering atau dering Ibu biasanya. Sin misalkan sudut ini, dering depan, miring. Nah, sudut miringnya berapa? Kosaring, kos samping miring samping, sampingnya ini, miringnya ini. Lalu tan desa, depan samping. Maka dari itu tan theta sama dengan Vy per Vx desa, seperti itu. Next, waktu tempuh ketinggian maksimum. Nah, ini lumayan agak Ibu masukkan juga persamaan-persamaannya agar kalian bisa membacanya misalnya kalau mau mengerjakan tugas atau apa. Ketinggian maksimum merupakan proyeksi gerak parabola di sumbu Y pada gerak yang dialami maka gerak yang dialami adalah GLBB. Ingat kalau misalkan di sumbu Y dia GLBB. Mari tinjau posisi B. Nah, ayo kita tinjau posisi B. Pada posisi B, Vy-nya sama dengan 0. Pasti Vy-nya sama dengan 0. Sama ketika ketika digerak vertikal. Ketika dia mencapai titik tertinggi akan berhenti sesaat sehingga Vy-nya sama dengan 0. Ini perlu digarisbawahi ya, perlu diingat bahwa Vy-nya sama dengan 0. Ingat-ingat persamaan pada sumbu Y. Nah, ini adalah persamaan GLBB, Vy sama dengan V0Y min GT. Kenapa min? Karena dia melawan gravitasi, makanya dia min atau bergeraknya ke atas. Waktu tempuh A ke B. Nah, kita akan mencari waktu tempuh A ke B.
masukkan V-nya kan 0, masukkan 0 sama dengan V0 sin theta. Kenapa? Karena V0 Y itu adalah V0 sin theta min G TAB. G-nya gravitasi, TAB berarti waktu dari A ke B, seperti itu. GTAB sama dengan V0 sin theta. V0 sin theta. Ya dari ini, kenapa? Karena yang GTAB-nya pindah ruas ke sini. Ini ibu rasa matematikanya gitu ya. Nah, setelah diketahui seperti ini, baru kita pindah ruaskan lagi yang G ini ke bawah. Karena asalnya kali, dia pindah ruas jadi bagi. TAB sama dengan V0 sin theta per G. Nah, ini untuk persamaan pertama. Ada 2 persamaan ya untuk mengetahui waktu TAB. Waktu tempuh ketinggian maksimum, waktu tempuh AB ya. Kita menggunakan persamaan yang kedua, yaitu VY sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat atau GTAB kuadrat. Dimana V0-nya sama dengan 0. Nah, ini masukin 0, VY-nya sama dengan 0. Pindah ruas lagi dia ke sebelah sini. Sehingga dihasilkan V0 sin theta sama dengan setengah GTAB kuadrat. Nah, pada ketinggian maksimum tidak ada kecepatan pada sumbu Y. Kenapa? Karena V-nya sama dengan 0. Berarti dia tidak memiliki kecepatan. Yang ada hanya kecepatan pada sumbu X. Nah, kalau kecepatan sumbu X kan tetap konstan. Ya kan? Konstan karena nilainya tetap sehingga V sama dengan Vx. V0 sin theta T sama dengan V0 cos theta T. Atau kalau misalkan kalian lihat lagi ya persamaannya, ini itu menunjukkan ketinggian H atau S. Lanjut. Maka dapat dinyatakan sebagai berikut. H sama dengan setengah GTAB kuadrat. TAB kuadrat sama dengan 2H per G. Kalian lihat ya, ini secara matematis lah. Pasti kalian bisa. Ibu yakin. Nah, langsung di sini. Waktu tempuh gerak parabola, waktu yang diperlukan dari posisi A ke C dapat diketahui menggunakan waktu pada ketinggian maksimum. Perlu diingat bahwa TAB sama dengan TBC. Dari ini, dari A ke B sama kayak dari B ke C. Kayak gitu. Dari A ke B sama dari kayak B ke C. Nah, jadi bisa dinyatakan seperti ini. TAC sama dengan 2 kali V0 sin theta per G atau 2 akar 2H per G. Seperti itu. Sudah diketahui, nah sekarang Ibu masuk ke pembahasan selanjutnya, ketinggian maksimum. Sudah diketahui bahwa V0 sin theta per G sama dengan akar 2H per G. Karena kita mau mencari H maksimum, kita kuadratkan kedua ruas sehingga didapatkan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2 sama dengan H. Oke, nah ini kayaknya Ibu langsung masukin deh. Ketinggalan G-nya, maaf ya. Ini ketinggalan G-nya. Oh enggak, sorry, G-nya udah dicoret. Sorry. Maaf ya. G-nya udah dicoret. Nah, ini kalian utak-atik aja deh. Pokoknya gampang kok secara matematisnya juga. Ketika ini dikuadratkan. Oh iya, ada G-nya, maaf. Ada G-nya. Ada G-nya. Jadi, ketika dikuadratkan kan si G-nya juga kuadrat. V0 sin theta. V0 sin theta. Sin tetanya, mereka tuh kan kuadrat ya, dalam bentuk kuadrat. Kuadrat, dia juga kuadrat. Per G kuadrat. Nah, G kuadrat. Tapi kan yang ruas sebelah kanannya dia cuma 2H per G. Maaf ya Ibu, itu salah ininya. Ini tinggal dicoret. Jadi kita tetapkan dia V0
Jadi kita tetapkan dia V0. Jadi kita tetapkan dia itu seperti persamaan di bawah. Lanjut ya. Lalu jarak terjauh. Jarak terjauh pada gerak parabola berada pada sumbu X sehingga berlaku GLB. Perlu diingat, persamaan GLB pada gerak parabola itu kan hanya pada sumbu X. Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Sehingga V0 cos theta sama dengan S per T. Atau misalkan kita bisa ubah S per T ini menjadi H. Jadi H per T. Tapi biasanya karena dia jarak terjauh, S ya, sorry S aja deh. Mohon maaf ya, kita tetapkan di S. Selanjutnya, apabila kita menganalisis gambar gerak parabola pada jarak terjauh merupakan selang waktu dari posisi A, B, C atau TAC. Jarak terjauh kan pasti TAC ya waktunya. Maka bisa kita tulis V0 cos theta kali TAC sama dengan S. Di mana TAC sama dengan 2 V0 sin theta per G. Ini sudah ada ya di persamaan yang tadi kita turunkan, dicek lagi. Maka substitusikan dengan persamaan GLB, di mana V0 cos theta sama dengan TAC. TAC-nya 2 V0 sin theta per G sama dengan S. Lalu kita masukkan, mohon maaf ya agak berisik, ada anak-anak soalnya. 2 V0 kuadrat sin theta dot cos theta per G sama dengan S. Nah, berdasarkan persamaan trigonometri, mungkin kalian belum belajar persamaan trigonometri ini, tapi Ibu sampaikan karena perlu disampaikan. Sin theta cos theta sama dengan sin 2 theta. 2 V0 kuadrat sin 2 theta per G sama dengan S. Nah, ini untuk persamaan jarak terjauh. Oke. Udah. Selanjutnya ini Ibu akan menjelaskan mengenai ini lembar kerja kalian ya. Jadi nanti kalian kerjakannya udah dapat data. Nah, minggu ini kalian kerjakan ketinggian maksimum sama waktu ketinggian maksimum. Jadi TAB sama H-nya berapa. Lalu buat grafik grafik ya, nomor 8, buatlah grafik keterkaitan antara elevasi dan ketinggian maksimum. Analisis dan kesimpulan. Untuk kesimpulan, kalian kesimpulannya itu menjawab dari ketujuan, misalkan membuktikan GLB dan GLBB pada gerak parabola. Terbukti nggak dia GLB atau GLBB? Misalkan terbukti, kayak gitu. Kenapa? Menganalisis pengaruh sudut elevasi. Sudut elevasi itu mempengaruhi nggak dari kecepatan ketinggian, atau misalkan mempengaruhi nggak jarak terjauhnya kayak apa, kayak gitu, analisis ya. Dan untuk itu juga termasuk untuk kesimpulan seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.